Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tita Rumparawasi, NIM 1202184171 dari S IMPA 209. Di sini saya akan menjelaskan tentang data, informasi, dan pengetahuan pada skema purchasing. Pengertian data. Istilah data berasal dari bahasa Latin yaitu datum, yang artinya sesuatu yang diberikan. Data merupakan sekumpulan keterangan atau fakta mentah berupa simbol, angka, kata-kata, atau citra yang didapatkan melalui proses pengamatan atau pencarian informasi ke sumber-sumber tertentu. Data juga menjadi bahan utama untuk setiap bisnis intelligence, ilmu data, dan inisiatif analitik bisnis. Fungsi data sebagai acuan dalam mengambil suatu keputusan dalam pemecahan masalah, sebagai pedoman atau dasar suatu penelitian atau perencanaan, sebagai acuan dalam implementasi suatu kegiatan, sebagai dasar untuk melakukan evaluasi terhadap suatu kegiatan, sebagai komponen utama dalam sistem informasi karena data sebagai dasar penyedia informasi. Jenis-jenis data. Yang pertama itu ada tipe data nominal, di mana data nominal itu tidak memiliki urutan atau tingkatan, bersifat kategori dan tidak dapat dihitung secara sistematis. Yang kedua ada tipe data ordinal. Data ordinal ini memiliki tingkatan, bersifat kategori dan tidak dapat dihitung secara sistematis. Yang ketiga ada tipe data interval. Data ini mirip dengan data ordinal, yaitu memiliki tingkatan. Perbedaannya, nilai pada data interval ini dapat dijelaskan secara matematis, bersifat nominal dan dapat dihitung secara matematis. Yang keempat ada tipe data rasio, di mana tipe data rasio ini mirip dengan data interval. Perbedaannya, nilai pada data rasio ini dimulai dari 0 poin, bersifat nominal dan dapat dihitung dengan sistematis. Yang kelima ada tipe data numerik, di mana itu data yang mewakili nilai numerik dari variabel tertentu. Dan yang terakhir itu ada tipe data kategorikal, data yang mewakili label dari beberapa kelas yang digunakan untuk membagi variabel menjadi kelompok tertentu. Nah, berikut skema OLTP 2008, di mana terdapat 6 skema, yaitu Sales, Purchasing, Person, Production, Human Resource, dan DBO. Pada skema ini, saya akan menjelaskan tentang skema purchasing, di mana di dalam skema purchasing ini terdapat 6 tabel, yaitu vendor, ship method, product vendor, purchase order header, dan purchase order detail. Yang pertama itu ada vendor, di mana di dalam tabel vendor ini terdapat primary key yaitu business entity ID sebagai nominal data, dan ada account atributnya, ada account number merupakan tipe data nominal, name merupakan categorical data, credit rating merupakan tipe data ordinal, terus preferred vendor status merupakan tipe data ordinal juga, active flag juga merupakan categorical data, purchasing web service URL merupakan tipe data categorical data, dan modified date itu interval data. Selanjutnya ada ship method, di mana primary key-nya ialah ship method ID, yang merupakan tipe data nominal. Dan terdapat atribut juga di tabel ini, yaitu name sebagai categorical data, shift base dan shift rate sebagai categorical data, raw quit dan modified date itu termasuk ke dalam tipe data interval. Selanjutnya ada product vendor, di mana terdapat 2 primary key, yaitu business entity ID dan product ID, yang memiliki atribut average lag time itu termasuk ke nominal, termasuk ke interval data, sedangkan business entity ID dan product ID termasuk nominal data. Selanjutnya ada standard price, itu termasuk numerik, last received cost dan last received date ini termasuk interval, minimal order quantity dan maximal order quantity ini termasuk interval juga. Terus ada on order quantity termasuk numerik,
Dan unit measure code ini termasuk nominal data, modified data tadi termasuk interval data. Selanjutnya ada table forecast order header, di mana foreign key-nya itu merupakan forecast order ID, termasuk ke dalam tipe data nominal, dan memiliki atribut ship method ID yang merupakan nominal data, vendor ID termasuk ke dalam tipe data nominal juga, revision number itu termasuk ke tipe data numerik, status itu categorical data, order date, ship date itu termasuk ke interval data, subtotal, text amount, freight, total due itu termasuk ke numeric data, sedangkan modified date itu interval data. Yang terakhir itu ada forecast order detail, di mana foreign key-nya itu terdapat forecast order ID, forecast order detail ID, dan termasuk ke tipe data nominal. Selanjutnya ada atribut due date, itu termasuk ke interval data, order quantity itu numerik, product ID itu termasuk ke tipe data interval, unit price, line total, receive quantity, reject quantity, dan stock quantity itu termasuk numerik data, dan yang terakhir itu modified date termasuk ke interval. Nah, dari tabel ini kita mendapatkan informasi dan pengetahuan data di mana misalnya terdapat data pencapaian pembelian barang, di mana kita mendapat informasi pembelian barang yang pencapaiannya terpenuhi atau tidak terpenuhi. Pengetahuannya itu melakukan peningkatan dan evaluasi pada pembelian barang. Selanjutnya ada misalnya jumlah vendor. Datanya itu jumlah vendor, terus informasi yang didapat itu jumlah vendor atau pemasok yang bergabung pada perusahaan. Pengetahuannya apa? Yaitu vendor mengirimkan barang harus sesuai dengan jadwal yang telah disepakati. Contoh yang terakhir itu ekspedisi pengiriman. Nah, informasi yang kita dapat biaya pengiriman sesuai dengan harga yang telah ditentukan. Pengetahuannya itu ekspedisi pengiriman memberikan nomor resi kepada perusahaan. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.